Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pertemuan kita di pelajaran fisika hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut untuk masuk ke materi kita. Namun sebelum masuk materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini. Materinya adalah tentang momentum dan impuls ya, bukan impuls. Impuls. Oke. Di sini ada yang pertama ada identitas modul dulu. Di sini silahkan untuk anak-anak yang kelas 10. Ini kelas 10. Ya, kelas 10 ya. Jadi saya akan ketua kelasnya, silakan ketua kelasnya untuk dibagikan ke rekan-rekannya terkait materi untuk hari ini, yakni tentang momentum dan impuls. Kita hari ini langsung masuk saja ke materinya. Momentum dan impuls. Apa itu momentum dan impuls? Momentum dan impuls itu merupakan besaran-besaran fisika yang muncul akibat benda bergerak dan berinteraksi atau bertumbukan dengan benda lain. Besaran-besaran tersebut akan mempengaruhi sifat dan karakteristik suatu benda, dan dengan pengetahuan ini akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Itu harapan dari pembelajaran momentum dan impuls. Namun selanjutnya, apa itu momentum dan impuls? Di sini momentum itu merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi setiap benda itu pasti memiliki momentum. Momentum itu tidak hanya ketika ia melakukan tumbukan ya, tapi setiap benda pasti memiliki momentum. Dan momentum itu merupakan besaran vektor, di mana momentum itu pasti memiliki arah dan nilai. Jadi momentum itu punya arah dan nilai, makanya dia disebut sebagai besaran vektor. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah P sama dengan massa dikali kecepatan. Untuk selanjutnya, impuls. Impuls merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi, setiap benda yang terjadi tumbukan itu akan merupakan gaya kontak rata-rata. Jadi ketika dia tumbukan, maka di situ juga bekerjanya impuls ya. Untuk persamaan dari impuls itu apa? I sama dengan gaya dikali selang waktu. Oke, nah sekarang hubungan antara impuls dan momentum. Ternyata ada hubungannya loh. Apa hubungannya? Jadi hubungannya ketika impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal. Jadi benda itu sebelum dia bertumbukan, dia sudah memiliki momentum. Dan ketika ia tumbukan, setelah dari tumbukan itu dia juga punya momentum juga. Jadi dia punya momentum awal dan momentum akhir. Nah, timbul di sini persamaan perubahan. Kita lanjut ya. Lanjutnya adalah hubungan antara impuls dan momentum. Jadi hubungan impuls dan momentum ini juga dihubungkan dengan persamaan hukum kekekalan momentum. Apa bunyi dari hukum kekekalan momentum? Ada yang tahu? Bunyi dari hukum kekekalan momentum? Saya, Pak. Ya, silakan Istika.
tumbukan sebelum momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama. Ya, betul, 100 nilainya Mutastika. Jadi, hukum kekekalan momentum itu menyebutkan bahwasannya jumlah dari nilai momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, di sini ada latihan. Bola kasti bermassa 100. Di sini harusnya ada tulisan latihan gitu. Cuman karena bola kasti bermassa 150 gram. Berarti 150 gram apa nih? Massa. Masanya berarti M. M sama dengan 150 gram. Dirubah menjadi SI dari gram ke kilogram. Berapa kilogram? 0,15. 0,15. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini sebagai apa kecepatannya? Kecepatan awal atau V1. Ya, kecepatan awal ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Di sini tidak disebutkan dia bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi kita tidak bisa menganalisis dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Di sini hanya disebutkan dia tegak lurus menuju tembok. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 sekon. Ini sebagai selang waktu. ya, betul. Dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Ini 8 meter. Kecepatan setelah bukan, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Nah, ada yang mau coba? Jadi ini kita tadi kan udah kita tahu nih, diketahuinya apa? Masanya, kemudian kecepatan awal, kecepatan akhir, selang waktu. Yang ditanya F. Ada yang bisa? Ya, coba kita kasih waktu untuk mengerjakan dulu terlebih dahulu ya. Dicoret-coret bukunya biar ada coretan. Sembari menunggu, jangan lupa juga untuk selalu mencatat ya. Di sini ada kesimpulannya. Yang pertama itu ada momentum, yang kedua ada impuls, yang ketiga impuls yang bekerja pada suatu benda, kemudian yang keempat kekekalan momentum. Sudah ketemu jawabannya? Gimana? Dian? Dian, berapa jawabannya Dian? Belum dihitung, Pak. Belum dihitung, coba dihitung dulu. Rani, berapa jawabannya? Yo, yang jawabannya benar dapat bintang. Bintang apa nih? Dihitung, Pak. Nah, lagi ngitung. Oke. Minus ya Pak hasilnya Pak? Gimana? Minus. Minus berapa? Minus 60 Newton. Minus 60 Newton. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah 60 Newton. Siapa? Firly ya? Firly. Oke. Ya Pak. Nah, di sini ada tanda minus. Apa itu artinya tanda minusnya? Ada yang bisa jawab? Ke kiri, Pak. Ke kiri, ya betul. Itu adalah arahnya ya. Arah setelah tumbukannya itu dia kemana? Ternyata ke arah kiri. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kalau cukup, kalau dirasa cukup, kita langsung lanjut ke LKPD ya. Oke, suara Bapak masih kedengaran? Masih, Pak. Masih Pak. LKPD-nya di sini udah kelihatan ya? Sudah, Pak.
Oke, di sini untuk tugasnya, lembar kerjanya, di sini ada kegiatan 1. Tema kegiatannya adalah mengidentifikasi peristiwa tumbukan dan impuls. Ini adalah tugas kelompok dan masing-masing kelompok ada 3 siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama buka halaman yang ada di situ, HTTPS, itu adalah website untuk pet simulation. Nah, ada baiknya kalian gunakan buka pet simulation ini menggunakan laptop ya, laptop atau PC. Jadi kalau menggunakan HP itu tidak komplit ya, nggak keluar komplit. Kemudian pada bagian pojok kanan pilih simulation, kemudian klik pada bagian PSYCH atau PCK. Kemudian pilih collision lab, kemudian pilih klik pada lambang play. Nah, setelah udah siap semua itu, udah siap untuk melakukan percobaan, di situ ada 3 pilihan. Di dalam lab kalian tuh ada 3 pilihan. Nah, kemudian pilih yang intro, bagian intro. Kemudian selanjutnya, jika telah masuk dalam halaman percobaan, klik centang pada bagian value dan more data. Value itu bakal melihatkan nilai tumbukannya berapa, kemudian nilai ya dari percobaan kalian itu nilainya bakal dikeluarkan. Bahkan energi kinetiknya pun nanti bakal lihat ya, kelihatan. Nah, untuk more datanya itu seperti apa, Pak? Untuk more datanya seperti yang pada data itu, di situ ada gambar ya, ada gambar. Di situ ada massa, ada position, ada apa itu ya? Silhouette. Nah, itu. Di situ silahkan disamakan dengan yang ada di data itu untuk percobaannya. Di sini tugas kalian adalah melakukan 2 kali percobaan, di mana 2 kali percobaan ini datanya samakan untuk di bagian more datanya samakan dengan data yang seperti yang digambar, yang di LKPD ya, yang di lembar kerjanya. Kemudian amati apa yang terjadi, kemudian catatlah selisih waktu dan perubahan kecepatan sebelum dan setelah tumbukan pada kedua benda. Selanjutnya, lakukan analisis perbandingan momentum sebelum dan setelah tumbukan pada kedua percobaan yang telah dilakukan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Jadi tujuan untuk analisisnya ini adalah untuk membuktikan apakah benar sih momentumnya sekian, momentum sebelum dan setelahnya sekian, impulsnya sekian. Jadi untuk menganalisis itu. Untuk selanjutnya, buatlah kesimpulan terhadap percobaan yang telah Anda lakukan. Jadi kesimpulannya di sini hubungan antara waktu, kecepatan, dari massa benda, dan momentum benda. Di sini juga ada tabel analisis untuk percobaan 1, silahkan tulis di sini, di bagian sini, di bagian bawah tulisan percobaan 1 nih. Dan analisis untuk percobaan kedua di bawahnya juga. Dan yang terakhir di sini diminta untuk membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah Anda lakukan. Nah, jadi kesimpulannya dituliskan di sini. Oke ya. Paham sampai di sini tugasnya? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, untuk lembar kerjanya nanti Bapak share juga untuk ke ketua kelasnya. Jadi ketua kelas juga tolong di-share untuk ke rekan-rekannya. Good luck untuk ngerjain tugasnya. Ini ditunggu sampai minggu depan. Minggu depan tugasnya dikumpul dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Masih berkaitan dengan tumbukan dan berkaitan dengan momentum dan impuls, yakni tumbukan. Di mana tumbukan itu akan kita bahas tumbukan sebagian, tumbukan lenting sempurna, kemudian tumbukan lenting tidak lenting sama sekali. Kita akan membahas itu. Cukup sampai di sini materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, jika dirasa cukup, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah. Bapak akhiri bila bisa haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.